Indonesia Binar ini menceritakan tentang ketahanan cyber ya, kegelisahan gue terhadap ketahanan cyber, bukan cuma sekedar pertahanan cyber di Indonesia. Soal bagaimana tingkat gentingnya itu belum masuk ke dalam level yang seharusnya sudah dibicarakan lebih serius. Apa yang gue amati sehingga gue gelisah soal itu. Terus akhirnya, tahun 2012 gue mulai coba bikin sketsa soal ide Indonesia Binar ini. Awalnya buat layar lebar, terus akhirnya kayaknya butuh ruang yang lebih panjang, makanya akhirnya gue jadiin idenya untuk jadi serial. Action! Kalau dunia yang menurut gue digambarkan dalam Indonesia Binar ini adalah dunia yang terdiri dari dua kutub antara teknologi dan orang-orang yang benar-benar menguasainya dan orang-orang yang menggunakan teknologi tapi dari pihak awam gitu. Menurut gue itu dua kutub berbeda yang ingin ditampilkan di sini. Jadi bukan hanya soal antagonis dan protagonis gitu, tapi ada layer manusia juga yang sebenarnya membuat kita mungkin ketika kita nonton ini kita jadi sadar, oh ternyata teknologi itu walaupun gue awam berperan begitu besar ya di kehidupan ini, walaupun gue nggak ngerti hackingan dan advance teknologi yang lain gitu, tapi tanpa disadari banyak juga loh, maksudnya layer-layer kehidupan kita yang sangat dipengaruhi oleh teknologi itu, dan dua kutub itu menurut gue yang berusaha ditampilkan di dunia Indonesia Binar ini sih. Ini 720, episode 2, scene 30, episode 2, take 1. Ya sebenarnya treatmentnya sih nggak jauh beda ya sama kayak film-film biasanya gitu, dan emang ini fokus ke perjalanan karakter Evan sih sebenarnya dari episode 1 dan 3 gimana dia mengalami perubahan dalam diri dia. Sebenarnya kan Evan tuh karakter yang punya rahasia gitu, dan di episode 1 tuh ada perubahan dia di mana dia dari Evan asli ke Evan yang menyamar di Masakur gitu. Masih kayak bocor-bocor. Awalnya aku ditawarin tuh buat karakter Surya, dan terus lucunya aku ngobrol langsung sama Surya Sahyatapi. Aku ngobrol sama Surya, nanya-nanya segala macam, terus ternyata aku baru tahu dari Surya juga ternyata kalau misalkan even di Hollywood gitu ya, untuk karakter tuli itu masih diperankan oleh orang tuli langsung gitu, karena memang katanya Surya kesempatan untuk mereka itu masih sangat sedikit. Terus setelah ngobrol sama Surya, aku jelasin tuh, aku cerita kalau kayak gitu ke casting directornya. Oke. Kita juga mau casting Surya Sahyatapi sih, kata dia. Oke. Lu coba deh karakter Evan kalau gitu. Terus akhirnya gue nyoba Evan, ternyata gue dapet Evan, Surya dapet Surya, kita jadi ketemu beneran gitu. Tadi awalnya ngobrol-ngobrol doang. Evan itu hacker yang udah insyaf sebenarnya, tapi dia terjebak dengan masa lalunya. Terus Evan ini juga orang yang sangat fokus sama apa yang mau dia kerjain. Terus orang yang juga punya bayang-bayang masa lalu yang dia ingin hapus dan ingin ditebus dan dibayar. Karakter yang aku perankan ini adalah sebagai Kania. Jadi Kania ini sebenarnya adalah fotografer, kan legalnya, pekerjaan legalnya. Cuman dia itu ada pekerjaan sampingan yang orang-orang nggak tahu, cuman orang-orang tertentu aja yang tahu. Dia itu sebenarnya adalah pickpocket gitu, dan dia pintar banget silat, dia jago banget silat. Jadi dia bisa lawan 3 orang sekaligus cowok dan semuanya bisa KO gara-gara si Kania ini. Karakter saya tuh namanya Alek. Dia itu rapi, metroseksual, terus perlente lah. Pokoknya pakaiannya tuh rapi-rapi. Terus dia itu lumayan penting perannya di antara para hacker-hacker. Tadi kalau yang pertama kan gue ngedesak Evan kayak fun gitu.
Galanea Putri itu adalah seorang PNS yang akhirnya bergabung dengan polisian untuk divisi cybercrime. Nah, di PNS ini aku memang bagian IT dan komunikasi. Nah, terus akhirnya aku masuk ke cybercrime dan sudah bergabung selama 1 atau 2 tahun yang akhirnya jadi partnernya Edi Dharma Putra sama Pak Edi. Di sini saya memerankan tokoh Edi. Edi itu salah satu anggota polisi cyber yang ditugaskan untuk kayak menyelidiki atau memburu beberapa hacker kriminal. Mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang keluar batas lah. Udah skalanya skala nasional. Karakter Uzi. Uzi itu karakternya unik sih menurutku. Dan aku sangat excited untuk bisa mainin peran ini. Aku suka dengan karakter Uzi karena dia sangat berbeda dengan karakter Givina. Karakternya tuh dia sedikit kaku, tapi dia smart, dia cepat, dan dia sangat menganggap serius pekerjaannya. Tuh nanti di sini dia akan bekerja dengan Pak Ruby dan memainkan karakter Uzi sebuah tantangan juga buat aku. Karena dia punya layer-layer tertentu yang aku penasaran apakah aku bisa memainkannya atau tidak. Agak ini sebenarnya lebih ke orangutan ya, spirit animalnya. Karakternya merasa at the top of the world, basically on top of the world. Dia merasa everything is in his control dan orang-orang yang lainnya itu seolah-olah semua di bawah dia gitu. Jadi Agak ini anak yang sebenarnya punya too much power, yang ambisius, tapi metode-metodenya let's say agak gila. Jangan lupa saksikan Indonesia Biner. Saksikan Indonesia Biner di Maxstream.